Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumul kiamah nanti. Kita akan membuat satu video, di mana video ini kita akan mendengarkan sebuah sejarah di masa lalu, di mana ada satu keluarga yang mengaku bahwa dia ada keturunan dari Rasulullah, yaitu Ubaidillah Al-Mahdi, dan dia nasabnya berhasil dibongkar oleh salah seorang murid daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, Imaduddin Jeng. Kemudian Imaduddin Jeng ini membongkar, kemudian diteruskan oleh anak beliau Nuruddin Jeng, yang kemudian Nuruddin Jeng inilah yang menyuruh panglima perangnya itu Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi untuk menumpas Bani Ubaidillah yang ada di Mesir. Ini rakaman daripada Dawam Mu'alim yang menceritakan tentang sejarahnya. Sejarah Ubaidillah pengaku duriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihancurkan oleh murid-muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Ini sejarah berulang. Mengapa? Karena para murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah berhasil menghancurkan Bani Ubaidillah. Bani Ubaidillah yaitu Ubaidillah Al-Mahdi yang mendirikan Daulah Fatimiyah di Mesir, di Maghribi Maroko, hampir di seluruh daratan benua Afrika, bahkan menyebar sampai ke Asia, hingga ke Suriah, hingga ke Lebanon, ke Palestina, kemudian ke Mekah dan ke Madinah. Daulah Bani Fatimiyah selama kurang lebih 262 tahun. Bayangkan nih, 262 tahun. Ini kalau hitungan Masehi. Kalau hitungan Hijriah kurang lebih 264 tahun. Yakni Daulah Bani Fatimiyah berdiri pada tahun 909 Masehi sampai dihancurkan yaitu pada tahun 1171 Masehi yang bertepatan dengan Hijriah yaitu tahun 298 Hijriah, dihancurkan pada tahun 564 Hijriah. Masa-masa ini banyak sekali ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah mulai resah dengan arogansi Bani Ubaidillah. Bani Ubaidillah kemana-mana selalu mengaku sebagai duriyah Nabi Muhammad SAW. Doktrin-doktrinnya di mana-mana mengaku sebagai duriyahnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ini pengakuan yang lebih khusus, lebih spesifik. Bani Ubaidillah yaitu Ubaidillah Al-Mahdi dengan teman-temannya arogansi di mana-mana. Kami ini adalah duriyah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Di dalam diri kami mengalir darah Nabi. Daging kami adalah daging Nabi. Siapa yang tidak taat tunduk kepada kami, maka akan kualat, tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW kelak di yaumil qiyamah. Sehingga Bani Ubaidillah ini mampu mendirikan kerajaan sangat besar dan luas, bahkan mampu bertahan sangat lama, kurang lebih 262 tahun. Itu kalau hitungan Masehi. Kalau hitungan Hijriah 264 tahun, luar biasa. Bayangkan nih, kita bandingkan dengan arogansi orang-orang yang ada di Indonesia yang mengaku sebagai duriyah Nabi. Nah, sejarah akan berulang. Murid-murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu yang akan menghancurkan arogansi orang-orang yang mengaku sebagai duriyah Nabi Muhammad SAW. Terutama orang-orang yang istiqomah mengamalkan manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Al-Jailani yang sudah masyhur terkenal di mana-mana sudah mau dikikis diganti dengan manaqibnya dari kelompok mereka. Perhatikan nih, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang wafat pada tahun 561 Hijriah atau bertepatan tahun 1165 Masehi. Sebelum Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wafat, beliau berkali-kali memberikan isyarat kepada murid-muridnya, baik melalui majelis-majelis pengajian beliau maupun melalui pendidikan di madrasah beliau, untuk menghancurkan daulah Fatimiyah yang sangat arogan, yang berfaham Syiah Ismailiyah. Jadi pendirinya namanya Ubaidillah Al-Mahdi, yang selalu mendoktrin teman-temannya untuk mengaku sebagai duriyahnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, mengaku sebagai duriyahnya Nabi Muhammad SAW, menakut-nakuti orang-orang awam ketika itu. Siapa yang tidak taat, siapa yang tidak nurut dan manut kepada mereka, maka akan kualat, tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW kelak di yaumil qiyamah. Namun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, padahal sebelum Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sudah ada ulama kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang terkenal namanya, yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali sudah berkali-kali mengisyaratkan arogansi dari orang-orang Bani Ubaidillah, arogansi dari orang-orang yang mengaku sebagai duriyahnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Bahkan Imam Al-Ghazali menuliskan suatu nasihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin, khusus ditujukan kepada Bani Alawiyah. Arogansi mereka sudah merusak tatanan. Cerita-cerita khurafat mereka, tahayul mereka sudah merusak akidah sendi-sendi umat Islam, sehingga para ulama dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghancurkan mereka. Kemudian salah satu murid daripada Syekh Abdul Qadir Jilani yang menjadi gubernur Damaskus Syria, gubernur Aleppo, yang bernama Imaduddin Zeng atau Imaduddin Zangni. Nah, ini mungkin namanya sama saat ini. Saat ini yang meneliti nasab namanya Imaduddin. Nah, zaman dulu salah satu muridnya Syekh Abdul Qadir Jilani yang pertama kali berani untuk melawan kearogansian dari Bani Fatimiyah, Bani Ubaidillah, yang bernama Imaduddin Zeng. Imaduddin Zeng, gubernur Damaskus Suriah, mengawali perjuangan melawan daulah Fatimiyah dan juga melawan orang-orang Katolik dan Kristen Katolik di dalam perang salib. Ini luar biasa perjuangannya Imaduddin Zeng melawan kristenisasi, katolikisasi, dan juga melawan arogansi dari Bani Ubaidillah yang selalu mengaku-ngaku sebagai duriyah Nabi Muhammad SAW. Kemudian perjuangan beliau dilanjutkan oleh putranya yang bernama Nuruddin Zangki atau Nuruddin Zeng, yang mengirimkan jenderalnya yang sangat hebat, pemberani dan cerdas, soleh, taat luar biasa, yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Ini kaum muslimin wal muslimat Indonesia tidak akan asing dengan nama Salahuddin Al-Ayyubi. Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi dikirim untuk menghancurkan Bani Ubaidillah dalam daulah Fatimiyah. Dengan waktu yang sangat singkat, daulah Bani Ubaidillah, daulah Fatimiyah hancur di tangan Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi. Semoga sejarah ini berulang di Indonesia dan Indonesia akan menjadi negara yang jaya, maju dan religius. Amin amin Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, itulah dari rekaman dari Muallim Center yang menceritakan Bani Ubaidillah yang dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi selaku panglima dari Nuruddin Zeng, anak daripada Imaduddin Zeng. Ini jauhlah sekitar 1000 tahun yang lalu lah kejadiannya.
hampirlah 1000 tahun yang lalu, sekitar 900 tahun yang lalu di Mesir. Sekiranya inilah yang informasi kami sampaikan. Mudah-mudahan rekaman suara dari Mu'alim Sinter ini menjadi salah satu perbendaharaan pengetahuan bagi kita dalam mengenai sejarah-sejarah di masa lalu, bahwasanya di masa lalu itu sebelum adanya Ba'alawi ini ada yang mempalsukan nasab Nabi Muhammad SAW, yaitu Ubaidillah Al-Mahdi tersebut yang mendirikan daulah Fatimiyah atau kerajaan di Mesir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.